Selamat siang Ibu. Selamat siang. Mohon maaf, kami dari tim kesehatan Puskesmas ingin melakukan edukasi tentang resiko jatuh pada lansia Ibu. Wah, kebetulan sekali. Silahkan masuk dulu, duduk dulu. Permisi ya Ibu. Iya. Kebetulan sekali, kakek akhir-akhir ini sering hampir jatuh di dalam kamar mandi, Bu. Kebetulan sekali Ibu, kami di sini akan membahas mengenai tanda-tanda risiko jatuh, penyebabnya, dan cara mencegah supaya lansia tetap aman. Bagus itu supaya kami juga bisa menjaga bapak dan ibu saya dengan benar. Kalau begitu sebelum acaranya kita mulai, mari kita berdoa sebelum memulai kegiatan. Selesai. Baik Bapak Ibu dan keluarga sekalian, kita mulai dulu dari pengertian lansia ya. Lansia itu atau yang disebut juga lanjut usia adalah seseorang yang usia 60 tahun ke atas. Nah, di usia ini itu terjadi penurunan kemampuan fisik, mental, sosial, dan juga seperti kekuatan otot yang berkurang, refleks melambat, dan kadang mudah kehilangan keseimbangan. Berarti kakek dan nenek itu termasuk lansia ya Mbak? Iya benar Nak, tapi bukan berarti kakek dan nenek itu tidak sehat. Dengan perawatan dan perhatian keluarga, lansia tetap menjadi aktif dan mandiri. Yang selanjutnya tentang jatuh ya Bapak Ibu. Jatuh itu adalah kondisi ketika seseorang tiba-tiba berubah dari posisi ke tempat yang lebih rendah, misalnya di lantai atau di tanah, baik disertai cedera atau tidak. Jatuh bisa disebabkan oleh kehilangan keseimbangan, lantai licin, dan tubuh yang melemah. Secara umum penyebab jatuh dibagi menjadi dua ya Kek. Yang pertama ada faktor intrinsik berasal dari tubuh lansia, misalnya seperti kelemahan otot, gangguan penglihatan, gangguan keseimbangan, tekanan darah rendah. Dan yang kedua ada faktor ekstrinsik yang berasal dari lingkungan, misalnya seperti lantai licin, barang-barang berserakan, dan yang selanjutnya ada penerangan kurang pada ruangan, dan yang terakhir ada tangga tanpa pegangan. Wah, ternyata banyak ya penyebabnya, jadi harus lebih hati-hati. Karena itu, pencegahan harus dilakukan sejak dini. Berikut cara pencegahan jatuh pada lansia yang bisa diterapkan di rumah. Ada beberapa contoh. Yang pertama, pastikan lantai rumah selalu kering dan tidak licin. Yang kedua, tambahkan pegangan di kamar mandi atau tangga. Yang ketiga, gunakan alas kaki yang nyaman dan tidak licin. Yang keempat, hindari kabel dan barang berserakan di lantai. Yang kelima, pastikan rumah cukup terang, terutama di malam hari. Dan yang keenam, bantu lansia saat mereka berpindah posisi atau berjalan jauh. Berarti harus banyak yang kami benahi di rumah ya. Iya Ibu, sedikit perubahan sangat bisa membantu mencegah risiko jatuh. Selain lingkungan, latihan fisik juga dapat membantu untuk menjaga kekuatan dan keseimbangan pada lansia ya. Contohnya seperti senam lansia, latihan berdiri dan dari duduk, jalan santai atau naik tangga perlahan. Aku bisa bantu nenek senam pagi di teras nanti. Wah, makasih ya Nak, nenek jadi lebih semangat. Ini minumnya Mbak. Dengar penjelasannya tadi jadi ingin bantu juga. Kakek kadang suka lupa pakai tongkat jika keluar rumah. Nanti saya bantu ingatkan. Terima kasih Ibu, benar sekali. Alat bantu seperti tongkat itu sangat membantu untuk menjaga keseimbangan si kakek. Tetapi memang harus diingatkan untuk penggunaannya. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh soal peran keluarga, ada hal penting yang perlu diketahui, yaitu deteksi dini risiko jatuh. Deteksi dini ini berguna untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan seseorang lansia bisa jatuh.
supaya kita bisa mencegahnya sejak awal. Wah, berarti seperti pemeriksaan rutin gitu ya, Mbak? Betul sekali Ibu, deteksi dini bisa dilakukan dengan yang pertama, identifikasi faktor risiko utama seperti riwayat jatuh, gangguan keseimbangan, kelemahan otot, gangguan penglihatan, serta faktor lingkungan seperti lantai licin dan pencahayaan yang kurang. Yang kedua, pelaksanaan screening risiko jatuh. Pelaksanaan ini biasanya digunakan alat yang namanya Morse-Boltzmann yang menilai beberapa aspek seperti riwayat jatuh, diagnosis penyakit, bantuan berjalan, terapi infus, dan status mental. Hasil penelitian ini nanti akan menentukan tingkat risiko jatuh antara rendah, sedang, atau tinggi. Kemudian ada yang ketiga, pelatihan atau edukasi kader atau petugas kesehatan. Yang keempat, implementasi dan monitoring yang dilakukan secara rutin di komunitas atau fasilitas kesehatan. Yang kelima, tindak lanjut pada lansia dengan risiko rendah akan dipantau secara berkala. Sedangkan dengan risiko sedang atau tinggi akan diberikan intervensi seperti latihan fisik dan edukasi kepada keluarga. Wah, menarik juga ya. Berarti kalau hasilnya tinggi saya harus berhati-hati juga ya. Ya, kayak kalau hasilnya tinggi artinya perlu perhatian khusus. Misalnya latihan keseimbangan, penguatan otot, atau memperbaiki kondisi rumah agar lebih aman. Kalau mau tahu hasilnya apa harus ke puskesmas dulu, Mbak? Di sana, biasanya petugas puskesmas akan melakukan pemeriksaan rutin pada lansia, baik itu di rumah ataupun di posyandu. Kader juga bisa dilatih untuk melakukan screening ini di lingkungan sekitar. Wah, bagus ya. Jadi kita bisa tahu lebih cepat sebelum hal yang tidak diinginkan terjadi. Betul sekali nih, dengan deteksi dini dan dukungan keluarga, maka risiko jatuh bisa dicegah sedini mungkin. Nah, sekarang kita bahas peran keluarga. Keluarga punya peran utama dalam mencegah jatuh pada lansia, yaitu yang pertama untuk mengawasi aktivitas lansia setiap hari. Yang kedua, menyiapkan lingkungan rumah yang aman. Yang ketiga, memberikan dukungan emosional agar lansia tetap percaya diri bergerak. Yang keempat, menginginkan lansia agar tidak terburu-buru saat berdiri. Yang kelima, membawa lansia ke posyandu atau puskesmas untuk pemeriksaan rutin. Kalau kami ingin tahu seberapa besar risiko jatuh pada kakek. Ada Pak, seperti yang dijelaskan tadi, bisa menggunakan Mercer scale. Hasilnya nanti bisa dibagi menjadi risiko rendah, sedang, dan tinggi. Kalau hasilnya tinggi, keluarga perlu lebih memperhatikan, misalnya dengan latihan keseimbangan atau modifikasi rumah. Sekarang saya ingin tanya Bu, setelah tahu semua ini, apa yang bisa dilakukan keluarga untuk membantu mencegah risiko jatuh pada kakek dan nenek? Kami akan pastikan rumah terang dan tidak licin. Bantu kakek jalan dan ingatkan nenek supaya jalan tidak terburu-buru. Wah, luar biasa Ibu, itu salah satu contoh dukungan keluarga yang baik. Saya jadi lebih paham. Mulai besok saya akan lebih berhati-hati dan rajin makan tomat saat keluar. Bagus sekali, Kek. Pencegahan itu dimulai dari kebiasaan kecil. Baik, terima kasih kepada keluarga besar Bapak Mufli telah menyambut kami dengan aman. Semoga setelah penyuluhan ini keluarga bisa lebih siaga menjaga lansia dari risiko jatuh. Ingat ya Bapak, Ibu, jatuh pada lansia itu bukan hal yang wajar, tapi karena bisa dicegah dengan perhatian dan dukungan keluarga. Terima kasih banyak Mbak, penjelasannya sangat bermanfaat. Iya, nenek jadi lebih tahu cara menjaga diri. Mulai nanti sore kita beresin kabel dan barang di lantai ya agar tidak licin. Setuju nak, keluarga yang siaga, lansia pun terjaga.
Ibu, ini ada leaflet, nanti silakan dibaca ulang jika masih belum paham dengan materi yang kami sampaikan tadi. Ini leafletnya ya, Ibu. Terima kasih ya, Mbak. Baik Ibu, untuk penyuluhan pada lansia dengan resiko jatuh kami akhiri ya Bu, dan kami mohon undur diri. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Mari silakan. Terima kasih ya, Mbak. Halo, aku Nisfi sebagai pemateri 1. Halo, aku Zaya sebagai pemateri 2. Halo, aku Nafira sebagai pemateri 3. Halo, aku Tasya sebagai keluarga. Halo, aku Cynthia sebagai pemateri 4. Halo, aku Zahra Oda Korbi sebagai anak nomor 3. Halo, aku Tata sebagai kakek. Halo, aku Yasina berperan sebagai ibu. Halo, aku Octavia berperan sebagai nenek. Halo, aku Amanda berperan sebagai anak pertama. Halo, kenalin aku Mufli Haji Sakim, aku sebagai bapak.